Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang kawan. Edisi hari ini edisi durasi nyaman ya kawan, alias edisi time yang panjang. Kali ini kita bersama tim UBRM 2B, yang mana saya sendiri, Mas Coy, bersama dengan mas-mas yang ganteng ini. Ada Mas Daryono. Sebelah saya ini ada Mas Faisal, sedang sibuk membaca mantra ini, menentukan titik lokasi pertemuan. Lokasi titik koordinat penerbangan ya kawan. Sedikit candaan. Kali ini kita traveling, bepergian dulu ke lahan kebun mitra bisnis kita, salah seorang teman sharing santainya Mas Faisal. Ya kawannya, kali ini kita diajak Mas Faisal berkunjung keliling-keliling kebun bibit beliau, dan juga langsung bersilaturahim untuk membicarakan beberapa proyek agar bisa lebih matang nantinya di kemudian hari. Oh ya, kebun pembibit yang kita kunjungin ini salah satu partnership kita ya kawan, salah satu penggiat, penghobi berbagai macam jenis tanaman batang keras juga ya kawan. Seperti Mas Faisal juga, alur cerita kehidupan panggung dunianya. Ingat ya kawan, ketika beliau-beliau ini udah saling berkolaborasi, nggak perlu ditanya-tanya lagi lah. Ingat ya kawan, jika panggilan jiwa udah melekat di masing-masing hati, jiwa raga maks lah kesimpulan akhirnya ya kawan. Nggak bisa diganggu gugat lah ceritanya. Tuturan istilah bekennya, mulailah segala sesuatunya dari hobi ya kawan. Karena pekerjaan yang paling indah itu dibayar lewat hobi. Oh ya kawan, cerita kali ini kita sedikit membawa suasana berbeda ya kawan. Yang kita bahas bukan seputaran kelengkeng, melainkan seputaran durian. Jalannya nih kawan. Tapi di lahan mitra kita, salah seorang partnership kita yang kita kunjungin ini, juga ada banyak varietas jenis bibit kelengkeng. Hanya saja kita tidak nge-review kelengkengnya. Kita hanya fokus bahas pembibitan durian aja ya kawan. Seperti sebenarnya kita juga penggiat, penjual, pelaku, pembisnis usaha berbagai macam jenis bibit. Hanya saja di konten yang kita buat setiap episodenya, kebanyakan kita bahas secara spesifik di project lengkeng ya kawan. Tapi itu tidak perlu kawan permasalahkan, karena balik lagi ya kawan, ketika kita menilik suatu usaha yang bakal dikebunkan secara komersil, kitanya si ampunya diri tentu sudah menentukan biaya tanam, memperhitungkan biaya investasi dan biaya faktor loss lapangan ya kawan. Sedikit memberikan gambaran ya kawan, sekarang yang sedang gencar-gencarnya dicanangkan pemerintah kita ialah berbudidaya tanaman berbatang keras. Salah tiganya yang paling nge-booming ialah, pertama ada durian ya kawan, kedua alpukat, dan yang ketiga kelengkeng ya kawan. Dan kita khususnya terjun ke dunia perkelengkengan. Ini apa ini? Jalan tol gitu. Jalan layang. Jalan layang. Mengingat kita terjunnya ke dunia perkelengkengan, tapi kami tidak menutup diri juga membuka jalur pembibitan durian dan alpukat. Hanya saja tidak dalam skala yang istimewa alias skala besar ya kawan. Sebenarnya Mas Faisal sudah ada cek ombak tanam durian varietas MK, Bawor, dan Montong. Cuman dalam skala kebutuhan perut aja ya kawan, bukan dalam skala komersil alias diperjualbelikan hasil buahnya. Hanya sebatas menjadikan mata interesan buat pembibitan durian aja ya kawan. Sedikit mengutip kata-kata Sandiaga Uno ya kawan, bisnis yang dimulai dari nol basicnya harus ekosistem. Bentuk istilah sederhananya adalah bisnis yang berbasis silaturahim. Maksudnya apa kawan? Banyakin teman
atau kawannya sobat, di ini akan sangat menyenangkan alias very interesting lah. Kalau kita punya teman banyak, insya Allah bisnis kita juga akan berkembang. Ingat ya kawan, karena silaturahim kalaunya kawan bercermin yang terinspirasi dari hadis Bukhari, di balik silaturahim ada dua mukjizat. Pertama, mukjizat panjang umur, dan yang kedua mukjizatnya adalah melimpahkan rezeki ya kawan. Ingat kawan, takaran rezeki itu bukan sebatas hanya lembaran kertas saja ya kawan, tetapi dalam bentuk lain seperti dikasih senyum oleh orang, sapaan, canda tawa, serta informasi yang didapat itu juga termasuk rezeki ya kawan. Ini versi kami sih. Jadi jangan salah kaprah ya kawan, ketika kawan-kawan dapat project tender dan ada orang yang percaya bahwa personal branding kawan mampu menyediakan project tersebut, sedangkan kawan ceritanya stok bibit lagi kritis. Jangan takut ya kawan untuk bagi-bagi rezeki ke beberapa mitra teman sahabat yang ceritanya lagi berlimpah stok. Percaya aja kawan, rezeki itu tak akan pernah tertukar. Nanti dia akan balik lagi dengan caranya sendiri, dengan mukjizatnya sendiri. Siapa tahu nanti timbal baliknya teman kita juga dapat tender dan project yang melimpah, yang mana beliau stok sold out dan masih perlu banyak bahan pembibitan. Kitanya yang akan menambal sulamkan kembali kebutuhan beliau tersebut. Simbiosis mutualis lah ya kawannya. Maaf, ada gangguan sedikit ya kawan. Yakin aja nggak bakalan lama akan Tuhan balas jawabannya dengan cara uniknya. Sedikit bercerita kawan-kawan. Ceritanya ini kami akan cek ombak. Bukan foto ya. Nah, bukan kamera. Cek ombak bibit durian ya kawan. Punya stok bibitnya mitra bisnis atau partnership kita, salah seorang teman marketing Mas Faisal. Sebenarnya yang dapat pesanan ini adalah brandnya kita ya kawan, tim UBRM2B, yang setelah melalui obrolan panjang dari tim marketing dengan konsumen, singkat cerita menemui kesepakatan deal or deal di titik 300 batang dengan varietas yang diinginkan jenis Musang King dan Bawar, yang mana masing-masing varietas tersebut beliau inginkan sebanyak 150 batang di masing-masing jenisnya. Artinya beliau inginkan 150 batang MK atau Musang King, 150 batang lagi Bawar yang dipesan oleh konsumen kita, pembeli kita, untuk sebuah kebutuhan tanaman hijau beliau. Makanya sebelum kita petik dan pilah bibit-bibit di masing-masing mitra pembibitan dan bakal kita hantarkan bibit ini ke konsumen atau pembeli, kitanya dulu cek ombak lapangan menguji kepalitan bibitnya. Jangan sampai mengabaikan nilai-nilai hukum dagang syariat Islam. Artinya kita memberikan bibit yang valid, jangan sampai itu kawan lakukan, ya tetap amanah agar rezeki kawan-kawan semua tetap lancar. Ingat kawan, prinsip kami di tim UBRM2B seringkali mengingatkan, sesulit-sulitnya mencari uang, masih sulit mencari kepercayaan orang. Artinya gini kawan, pemasaran yang baik dari segi bahan atau barang yang valid, kabar itu akan menyebar paling banter 2-3 orang saja ya kawan. Tapi sebaliknya, jika kawan rusak kepercayaan orang dengan memberikan produk barang yang abal-abal, ketika pembeli kawan kecewa dan rasa kecewa itu beliau utarakan dengan rasa ketidakpuasan, beliau utarakan dengan berkuar-kuar, menyebarkan rasa kecewanya, menyebar cerita buruknya market kita. Ingat ya kawan, itu akan menyebar ke 7 orang bahkan sampai 9 orang, dan itu akan berlipat ganda lagi ya kawan. Akhirnya pasar kawan akan redup dan mati. Maka kami sangat menjunjung tinggi nilai kepercayaan alias trust.
Karena dengan nilai saling percaya, kita akan mendatangkan pundi-pundi kerupiahan ya kawan. Sedikit membuka tabir ke literasian dunia durian ya kawan. Yang paling doyan dan diminati para penginvestasi jangka panjang, yang paling banyak dikebumikan untuk dihijau klorofilkan. Pertama ada musangking ya kawan, kedua oce atau si duri hitam, ketiga bawor, keempat ada montong, kelima namlung, dan juga iste ya kawan, si super tembaga. Oh ya kawan, musangking merupakan produk pit, pohon induk tunggalnya awalnya tanah dari negara Malaysia ya kawan, yang kemudian mengakar ke Indonesia, yang kemudian nama resmi terdaftarnya adalah MK Hortimat. Kalau nya oce, duri hitam, nama terdaftar ya tetap duri hitam ya kawan ya. Patut diketahui bersama, durian oce ini ya kawan merupakan salah satu jenis buah durian unggulan yang berasal dari negeri jiran Malaysia. Dinamakan duri hitam karena durian ini memiliki duri yang berwarna kehitaman pada bagian ujungnya. Beda cerita lagi kalau nya produk unggulan dari Indonesia yakni bawor ya kawan. Nama resmi yang terdaftar di Indonesia Kromo Banyumas, meski di pasar sering kali dikenal dengan sebutan durian bawor. Durian bawor berasal dari daerah Banyumas, buah yang dijuluki sebagai King of Fruit atau rajanya buah. Ini digadang-gadang menjadi pesaing baru di antara varietas durian lainnya. Selain varietas bawor, Banyumas memiliki varietas yang mirip montong lah. Oh ya kawan, berbicara durian montong, yang mana bibit ini adalah tak asing lagi di telinga kawan-kawan, yang merupakan bibit unggulannya negara gajah putih ya kawan, negara Thailand. Namun fakta uniknya perlu kawan-kawan ketahui bahwa ternyata bibit asli durian montong berasal dari Jawa Tengah ya kawan. Induk durian montong adalah durian sukun yang merupakan spesies asli Indonesia, tepatnya di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kemudian Thailand mengimpor bibit asli itu dan mengembangkannya menjadi durian montong yang sekarang ini kita kenal ya kawan. Berbeda dengan cerita namlung dan super tembaga. Sedikit kami ulaskan tentang namlung ya kawan. Durian namlung berasal dari Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Awalnya durian ini lebih dikenal masyarakat setempat dengan nama durian comasi, alias dipanggil durian tai babi. Namun setelah itu nama berubah menjadi namlung, yang diambil dari nama pemilik asli pohon induknya ya kawan. Yang tak kalah saing masih sekitaran Bangka ialah super tembaga, salah satu yang jadi primadona yang tepatnya berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Durian super tembaga kini sudah cukup tinggi peminatnya, dan kalau kawan-kawan lihat di youtubernya Durian Traveler yang liputannya di kebunnya Ulis dengan berkebun durian tipe varian namlung dan super tembaga, mencari 3 miliar itu gampang kata beliau. Nanti saya tautkan channelnya di deskripsi kami ya kawan, linknya. Sekilas ya kawan pemaparan kami tentang beberapa jenis bibit durian yang kategorinya super duper istimewa dan termasuk kategori unggulan. Oh ya kawan, nantinya sesampai di lokasi, kalau sempat kita akan bahaskan bentuk fisik dan ciri-ciri durian agar kawan-kawan mudah mengenali seperti apa sih durian unggulan yang istimewa itu. Cuman kita kawan ada sedikit kendala, kita baru bisa reviewkan 3 durian saja yang bakal kita jelaskan ya kawan, karena bibit yang kita punya 3 varian aja yang mendarat di lahan partnership mitra bisnis kita, yakni ada MK, Bawor, dan UC, tutur beliau kemarin itu. Oh ya kawan, sebelumnya kami minta maaf jika video ini nantinya kita skip dan terpotong ataupun kepotong di durasi pertemuan, karena kebiasaan kami jika niatnya bersilaturahim atau bersilaturahmi atau friendship lah,
alat-alat elektronik jarang udah kepegang di tangan ya kawan, baik kamera eksternal maupun kameraan yang ada di perangkat HP. Paling nanti Mas Daryono kita pinta untuk ambil beberapa memorial di lokasi jika posisinya sudah tak bercengkrama ngobrol alias sudah sering santai lah. Udah linggar lah atau di posisi jalan-jalan santai lah di sekitaran kebun beliau nanti. Oke kawan, terus pantengin video kami, kita skip dulu di arus perjalanan menuju titik koordinat. See you kawan. Baik kawan, saya jelaskan sedikit ini ciri-ciri dari beberapa jenis durian unggulan ya kawan. Di sini kita cuman punya 3 bahan. Yang pertama ini yang sering kita kenal dengan bawor nih kawan. Bentuk bawor ini yang paling mudah dilihat kawan di sini nih. Dia berbentuk bulat ya kawan ya. Daunnya pun agak kecil, bulat, kecil namun lebih bulat nih kawan. Bentuk elips lah kalau bahasa trennya itu. Berbentuk seperti ini kawan daunnya kawan. Posisi paling mudah diingat tuh di posisi ambil yang seragam, biasanya daun ini di posisi 3 atau di daun 4 atau 5 ya kawannya. Misalnya kita hitung nih di sini 1 2 3 4. Nah, di sini nih kawan. Dari sini 1 2 turun ke sini 3, ke sini 4, ke sini 5. Nah, posisi daun keempat 5 kawan. Agak enak dilihat. Daunnya lebih hijau gelap ya kawan ya. Ciri dari bawor. Beda kalau dengan uce ya kawan ya. Durian hitam kalau kawan-kawan lihat daunnya ini lebih cekung lah. Cuman enggak sehijau daun seperti ini. Daun bawor ya, hijaunya agak kekuningan ya kawan. Sama ini pohonnya enggak sekuat pohon yang ini kawan, agak lebih lempai lah. Kalau ini dibilangnya bulat telur ya kawan ya. Ketika dilihat seperti ini agak melebar nih di sininya kawan. Di sini dilihat tarik ke atas, nah di sininya agak melebar sini kawan. Ini salah satu ciri khasnya uci kawannya. Sama lebih melengkung lah kalau di sini kawan, lebih menekuk. Serat-seratnya kelihatan lebih kuning lah ketimbang yang ciri khas dari bawor ini kawan. Kalau musangking adalah varian yang paling mudah dikenal ya kawan. Paling panjang daunnya, sama ini agak oblong lah, panjang di sini sama runcing nih kawan. Jadi kalau dicari di posisi daun ke-3 atau daun ke-4 mudah aja juga kita kenal nih kawan. Ini kawan, kita hitung dari posisi daun pertama 1, turun ke sini 2, ke sini 3, ke sini 4, ke sini 5. Runcing ya kawan ya, panjang runcing. Sini stabil nih kalau kita lipat gini, keluar dari sini dari pangkal nih, setelah kita tarik ke sini dan panjang ya. Salah satu ciri identiknya musangking paling mudah dikenal ya kawan, daunnya panjang dan meruncing ya kawan ya, ujung meruncing. Nah itu kawan salah satu ciri dari durian super lah di kelasnya, yaitu dari ini durian MK musangking, yang ini tadi durian hitam oce ya kawan, dan ini tadi kita bawor. Di sini ada bawor yang sudah besar lah, kita lihat sini ya kawan. Ini bawor kawan, bulat lah daunnya. Ini kira-kira umurnya sudah 1,5 tahun lah, setahun lebih ya. Tanamannya Mas Faisal nih, di kebunnya Mas Faisal, karena kemarin kita nggak sempat nge-review, jadi kita lanjutin hari ini reviewnya ya kawan ya. Ciri-ciri dari bibit unggulan durian kualitas super.